Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra El Gangga di mana saja Anda berada, apa kabarnya? Bagaimana dengan puasanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Semoga pahalanya diberikan kemudahan, ibadahnya diberikan kelancaran, dan semuanya diberikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya Gus Edward Abu Bakar akan membahas yang mana judulnya luar biasa. Biasanya kita rindu kepada seseorang ataupun kita dirindukan oleh seseorang. Akan tetapi ini sangat luar biasa, yaitu kita atau orang-orang Islam menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak hanya manusia yang merindukan surga, namun surga juga demikian merindukan manusia. Tiap umat Islam tentu mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat seperti di surga. Kamus Besar Bahasa Indonesia bahkan menjelaskan bahwa surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Artinya, keberadaan surga memang menjamin kehidupan siapapun yang tinggal di dalamnya untuk mendapat kebahagiaan yang kekal. Surga merupakan imbalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Ada banyak riwayat yang membahas tentang surga, mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang dapat masuk surga. Namun ternyata yang lebih utama ada 4 golongan yang dirindukan surga. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Artinya, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, menjaga lisannya atau ucapannya. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi 4 golongan manusia yang dirindukan surga, yaitu yang pertama, talil Quran, pembaca Al-Quran. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamullah setiap waktu dan setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit.
yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat di atas menerangkan bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir hayat yang engkau baca. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah orang-orang yang bukan hanya gemar membaca Al-Quran saat bulan Ramadan saja, tetapi benar-benar menghabiskan banyak waktunya untuk melantunkan ayat-ayat Allah ketika waktu luang. Kelompok ini selalu mengisi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kehidupannya pun kental dengan pedoman Al-Quran yang otomatis menghindarkan ia dari segala hal buruk. Yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan jika tak dijaga juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Dengan beragam fungsi lisan di atas, maka hendaknya kita betul-betul menjaga lisan agar tidak menyeret kita kepada perbuatan yang buruk. Kita menggunakan lisan untuk ghibah hingga menyampaikan fitnah, artinya kita semakin banyak menghabiskan waktu untuk menggunakannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu berarti juga kita akan makin jauh dari surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, wahai Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Muhammad SAW lantas menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan.
Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dari buah-buahan di surga. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan, jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karenanya, kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan pada golongan tersebut. Dengan melakukannya, kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, maka hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis yang lain juga menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk ke dalam golongan yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimu yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimu fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang namanya pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan yang bisa membawa hidup kita, diri kita, zahir dan batin kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Dan saya Gus Edward Abu Bakar banyak-banyak memohon maaf, dan kita sama-sama menyambung silaturahim, tali persaudaraan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.